Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam kepada Bapak Sulistianto selaku dosen Enterprise Resource Planning yang saya hormati serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul malam ini dalam keadaan sehat meskipun secara virtual untuk melaksanakan presentasi tugas UAS untuk mata kuliah Enterprise Resource Planning. Saya dengan Yoga Lesmana selaku perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas kelompok 7 ini. Ini merupakan pengalaman yang berharga bagi kami dan kelompok kami dalam presentasi guna menambah wawasan untuk kita bersama. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai membangun aplikasi berbasis ERP menggunakan Odoo pada toko handphone Al dan L Store. Dan kami di sini telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun tugas ini dengan riset dan analisis yang mendalam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ke materi pembahasan. Untuk pembahasan terkait latar belakang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mas Andi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Saya di sini Andi akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah merubah cara berbisnis di berbagai bidang, termasuk toko handphone seperti Al dan L Store. Pengelolaan toko yang efisien dan terintegrasi sangat penting agar bisnis tetap kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan akurat. Nah, di sini peran sistem Enterprise Resource Planning atau ERP jadi solusi keren yang bisa mengintegrasi semua proses bisnis, mulai dari stok barang, penjualan, keuangan, hingga pelayanan pelanggan. Penulis ingin memberikan informasi bahwa ERP itu seperti otak pusat untuk mengatur segala aktivitas toko agar lebih mudah dan praktis. Tetapi tidak semua ERP mahal dan sulit untuk dioperasikan, apalagi jika sistemnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan toko kita. Di sini, Odoo muncul sebagai salah satu platform ERP open source yang kekinian di saat ini. Odoo ini bisa di-custom sesuai kebutuhan toko, mulai dari manajemen inventaris, penjualan, laporan, keuangan, dan lain-lain. Next. Untuk di sini rumusan masalahnya adalah yang pertama pengelolaan data manual. Stok barang kurang terkontrol, proses penjualan lambat, pencatatan keuangan masih manual. Lalu yang kedua, integrasi proses terpisah. Stok tidak sesuai penjualan, laporan keuangan lambat, data customer belum terstruktur. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan sistem. Belum ada ERP khusus terintegrasi dan terjangkau untuk toko Al dan L Store. Next. Untuk manfaat dan tujuan akan dijelaskan oleh Mas Agung. Mas Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Andi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari penelitian kita. Untuk manfaatnya sendiri, dengan adanya sistem ini diharapkan semua proses bisnis di toko Al and L Store bisa berjalan lancar. Data yang terkelola dengan baik dan pelayanan pelanggan yang makin baik. Untuk tujuannya sendiri, mengidentifikasi kebutuhan permasalahan yang ada di toko Al and Store terkait pengelolaan bisnis. Yang kedua, merancang arsitektur dan fitur-fitur utama dari aplikasi ERP bisnis Odoo yang sesuai dengan kebutuhan toko. Untuk pokok pembahasan sendiri, di sini pengertian dari ERP sendiri adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis utama dalam sebuah organisasi. Sistem ini menyatukan berbagai fungsi seperti keuangan,
akuntansi, manufaktur, dan sumber daya manusia. Rantai pasokan atau supply chain, inventaris, layanan pelanggan, dan lainnya ke dalam satu platform teknologi. Tujuan dari ERP adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan alur kerja, serta memastikan konsistensi dan akurasi data di seluruh departemen. ERP membantu perusahaan menghindari sistem yang terpisah-pisah dan menggantikan dengan satu sistem integrasi yang memberikan visibilitas dan kontrol penuh terhadap proses bisnis. Untuk selanjutnya, flowchart akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Baik, terima kasih Mas Agung. Untuk flowchart-nya sendiri, di sini ada beberapa modul yang kita gunakan dari customer, sales, logistik, dan admin. Untuk dari sisi customer, di sini customer memulai untuk quotation. Apabila quotation itu diteruskan, akan dilanjutkan ke divisi staff admin. Apabila tidak, dia akan kembali ke awal. Kemudian di sini dari staff admin membuat delivery order dan dikembalikan ke staf logistik untuk menyiapkan barang pesanan beserta membuat invoice dari sisi admin dikembalikan ke sisi staf logistik. Kemudian apabila invoice sudah terbentuk dan staf logistik menyiapkan barang pesanan beserta invoice ke customer dan customer menerima barang, kemudian menerima invoice juga dan melakukan pembayaran. Setelah ketiganya sudah diterima oleh customer, customer akan meneruskan lagi untuk diproses oleh staf admin, yaitu menerima dan mencatat pembayaran yang dilakukan oleh customer, membuat laporan penjualan, menerima laporan, dan selesai. Oke, untuk tutorialnya akan saya coba jelaskan. Boleh dimulai, Mas Agung? Bisa dibesarin nggak, Mas Agung? Oke, ini ada beberapa modul yang kita gunakan untuk AL dan L Store. Yang pertama ada sales, kontak, invoicing, dan inventory. Oke, untuk langkah awal kita masuk ke menu setting. Di sini kita klik user dan companies. Oke, untuk user dan companies ini digunakan untuk penamaan toko atau usaha yang akan kita buat. Di sini ada company name disesuaikan dengan toko atau usaha kita yang akan kita buat, sorry. Kemudian sini ada field-field yang harus kita lengkapi dari mulai nama, alamat, identitas kita sebagai toko atau tempat usaha, dan data-data lainnya yang teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian kita back, kita masuk ke modul kontak, di mana modul kontak ini digunakan untuk penambahan data customer baru yang akan kita gunakan untuk tempat usaha kita. Di sini kita klik new. Oke, kemudian di sini ada penamaan untuk nama customer kita, dan di sini ada opsional perorangan atau perusahaan untuk nama customer yang akan kita input. Dan ada field yang harus teman-teman lengkapi. Ini kita back, kita coba untuk tampilan nama customer yang sudah berhasil kita input di modul kontak ini. Oke, kita back. Kita masuk ke menu sales atau modul sales. Untuk modul sales ini ada beberapa order yang sudah kita buat, dan selain kita buat order di sini, modul sales bisa digunakan untuk mengupload beberapa produk yang sudah kita jual di sini, atau ibaratnya di sini etalase ya. Oke, ini ada beberapa produk yang sudah berhasil kita upload di menu sales ini. Kita coba klik.
Nah, di sini untuk new kita gunakan untuk produk baru yang ingin kita upload atau kita tambahkan di menu produk ini. Dan di sini ada beberapa field juga yang teman-teman bisa input dari model product type, invoice policy, dan yang lainnya. Ini kita close aja karena kita sudah berhasil membuat dan di sini merupakan tampilan dari produk yang sudah berhasil kita input. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya, ini kita back. Kemudian kita membuat order ya, kita coba membuat order ya. Kita masuk ke modul sales. Sebentar. Oke, kita coba buat order di sini. Kita new. Di sini kita drop down nama customer yang sudah berhasil kita buat di menu kontak sebelumnya. Oke, di sini kita coba add produk, produk yang ingin kita order. Di sini bisa di drop down, ada beberapa pilihan. Oke, coba yang iPhone 12 Pro Max. Kita coba 14. Oke, kita coba yang iPhone 14. Kemudian untuk quantity atau jumlah barang yang ingin kita order, kita cobain 5. Dan di sini harga per unitnya sudah, dan teks ini merupakan pajak. Ini pajaknya masih yang 11% ya. Oke, di sini untuk payment term atau pembayarannya jenisnya ada beberapa. Ada immediate payment atau pembayaran segera 15, 21 dan 30. Di sini teman-teman bisa melakukan pilihannya ya. Di sini harga dan di bawah ini merupakan total harga plus pajak yang harus dibayarkan oleh customer. Kemudian kita send untuk mengirimkan order via email kepada customer. Oke, ini merupakan tampilan konfirmasi sebelum kita melakukan pengiriman. Kita send. Di sini sudah terbentuk quotation send, yang berarti sudah kita kirimkan, kemudian kita lakukan print. Ini merupakan salah satu tampilan yang sudah kita berhasil kirim kepada customer via email quotation S0006, dan di sini ada produk yang sudah berhasil dibeli oleh customer. Kemudian kita konfirmasi dan sales order sudah terbentuk atau sudah terbuat. Kemudian kita buat invoice-nya di menu create invoice. Oke, sebentar. Terkendala jaringan nggak, Mas Agung? Videonya. Sorry, kita lanjutkan. Ada terkendala jaringan mungkin. Di sini ada jenis invoice yang akan kita tagih kepada customer. Di sini ada regular invoice. Kita pilih regular invoice yang standar. Kemudian kita konfirmasi dan di sini terbentuk invoice daripada order yang telah kita buat.
Oke, karena invoice sudah berhasil kita buat, kita back dan kita masuk ke menu atau modul invoicing, dan di sini kita lihat ada invoice yang sudah berhasil dibuat dan harus kita proses dalam modul invoicing ini. Di sini terlihat ya dari laporan yang sudah ada, invoice-nya ini masih dalam proses. Oke, di sini apabila customer sudah melakukan pembayaran, langsung saja kita klik di menu Pay dengan pembayarannya transfer bank. Nanti di sini ada pilihannya, karena sebenarnya di sini juga ada beberapa pilihan, tapi yang umum kita gunakan untuk transfer bank aja ya. Oke, untuk payment metode atau metode pembayarannya juga di sini bisa kita drop down dan kita pilih. Tapi kita di sini memilih untuk manual payment aja. Di sini ada tanggal pembayaran, jumlah yang harus dibayar beserta pajak, dan nomor invoice. Kita klik create payment. Oke, di sini ada keterangannya paid, yang berarti customer sudah melakukan pembayaran. Karena sudah berhasil dibayar, di sini kita coba print. Maka tampilan invoice yang sudah berhasil customer bayar adalah seperti ini, teman-teman. Di sini ada nama barang, jumlah, dan harga yang harus dibayar oleh customer. Oke, ini kita back. Kemudian kita lihat dari modul sales, kita pastikan untuk pembayarannya sudah berhasil, dan di sini sudah hijau ya, sales ordernya sudah berhasil dibayar. Kemudian kita back, kita masuk ke menu inventory. Di sini ada keterangan delivery order, yang berarti kita harus proses agar stok dari sisi inventory ini dia berkurang secara otomatis. Kita klik untuk nomor faktur dari sisi inventory-nya. Oke, di sini kita langsung validate. Dengan kita klik tombol validate ini, berarti kita akan mengurangi stok yang ada di inventory sebelumnya dengan order yang sudah berhasil dilakukan pembayaran oleh customer. Oke, kita print saja. Oke, dan di sini merupakan tampilan daripada stok yang sudah berkurang dari modul inventory. Kemudian kita coba lihat untuk memastikan, kita masuk ke menu report, item, dan kita lihat di sini ada beberapa item atau produk yang ada di etalase usaha kita, dan kita lihat untuk jenis iPhone Pro Max yang sudah dilakukan pembelian atau order oleh customer di sini sudah berkurang, dan eh, di sini hanya terlihat sisa yang ada di etalase atau stok kita. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial dari toko Al dan L Store ini. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan coba disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nurul. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Yoga atas waktu dan
kesempatannya. Izin melanjutkan untuk presentasi dari kelompok kami, Pak. Mungkin ini bagian terakhir dari presentasi yang akan kami sampaikan, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan proses pembangunan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan aplikasi ERP berbasis Odoo untuk toko handphone AL dan L-Store berjalan sesuai dengan rencana. Sistem ini dirancang dan dikembangkan guna mengatasi permasalahan pengelolaan data yang sebelumnya masih manual dan terfragmentasi dengan mengimplementasikan modul-modul utama seperti manajemen inventaris, penjualan, keuangan, dan layanan pelanggan. Aplikasi ini mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara efisien dan otomatis. Hasil pengujian dan evaluasi menunjukkan bahwa sistem ERP berbasis Odoo yang dibangun mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pencatatan transaksi, dan mempermudah pengawasan operasional toko. Selain itu, penggunaan platform Odoo yang open source dan fleksibel memungkinkan pengembangan fitur yang sesuai kebutuhan toko sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya. Next, Mas Agung. Kemudian untuk sarannya, berdasarkan hasil dan proses pembangunan aplikasi ERP berbasis Odoo untuk toko handphone AL dan L-Store, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan dan penerapan selanjutnya. Yang pertama yaitu pengembangan fitur tambahan, yang kedua pelatihan pengguna, yang ketiga pemeliharaan dan pembaruan sistem, yang keempat evaluasi berkala, yang kelima integrasi lebih lanjut. Oke, mungkin untuk kesimpulan dan saran mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Untuk saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator Mas Yoga. Silakan Mas Yoga, terima kasih. Baik, terima kasih. Pemaparan yang sangat luar biasa ini telah disampaikan oleh kelompok 7, dan di sini di kelompok 7 ini ada beberapa rekan saya. Yang pertama itu ada Mas Agung Prasetyo, kemudian Mas Andi Sapu, Mbak Puspita Nurul Khaidar, dan saya sendiri Yoga Lesmana. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok 7, dan di sini kami sangat menyadari bahwasanya mungkin masih banyak kekurangan dalam presentasi kelompok kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan serta saran dan pertanyaan yang konstruktif dari Sulistyo selaku dosen dan teman-teman sekalian. Diskusi yang interaktif akan sangat membantu kami untuk terus belajar dan berkembang, dan saya mewakili daripada kelompok 7 apabila dalam penyampaian saya dan rekan-rekan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.